look for me. I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke but now. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggin Sartika, NPM 2372281, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Denny Septian, MTM 23722083. Saya Aita Magoda Sideptar, NPM 23722080. Di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Saya di sini akan menjelaskan tentang batang kelapa sawit. Ya. Baik, teman-teman, di sini belakang saya ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini rata-rata berdiameter 45 sampai 75 cm. Ya. Dan biasanya kelapa sawit dibungkus oleh pelepah. Ya. Rata-rata pertumbuhan kelapa sawit per tahunnya 45 cm. Ya. Dan maksimal 100 cm. Tinggi kelapa sawit tingginya rata-rata 20 meter, tetapi biasanya di rata-rata itu 15 sampai 20 meter. Pengaruh pertumbuhan kelapa sawit dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan struktur daun dari tanaman sawit. Oke, mari kita simak. Baiklah teman-teman, daun dari kelapa sawit ini seperti tanaman palma lainnya, dan kelapa sawit merupakan daun majemuk yang daun berwarna hijau. Ini ya teman-teman, hijau, dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Nih, pelepah ini sampai ke atas, ini pelepah teman-teman ya. Nih, nah, penampilan sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Bentuk durinya menyirip tersusun pada ujung batang. Biasanya daun kelapa sawit ini memiliki 40 hingga 55 daun, dan tidak dipangkas dapat mencapai 60 daun. Itu normalnya. Tanaman kelapa sawit tua membentuk 2 sampai 3 daun setiap bulannya. Sedangkan yang lebih muda menghasilkan 3 sampai 4 daun per bulan. Produksi daun ini dipengaruhi oleh faktor umur, lingkungan, musim, iklim, dan genetik. Jadi produksi daun meningkat hingga umur 6 sampai 7 tahun, kemudian menurun pada usia 12 tahun. Selanjutnya, Sini saya akan menjelaskan morfologi buah tanaman kelapa sawit. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah sesuai dengan bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam satu tandan yang muncul di setiap pelepah. Kandungan minyak akan meningkat sesuai dengan tingkat kematangan. Setelah melewati fase matang, kadar asam lemak bebas akan meningkat dan buah akan jatuh dengan sendirinya. Kelapa sawit mengandung kurang lebih 80% dan 20% buah dengan daging buah yang tipis, sehingga kadar minyak dalam perikap hanya mencapai sekitar 34 sampai 40%. Teman-teman, di sini saya Tamas akan menjelaskan bunga kelapa sawit. Pertama, bunga kelapa sawit memiliki kematangan yang berbeda, sehingga sangat jarang untuk melakukan penyerbukan sendiri. Ya, bunga kelapa sawit ya, dengan tipe cangkang passifera bersifat family steril sangat jarang menghasilkan tandan yang unggul, sehingga jarang kelapa sawit dengan tipe ini dijadikan sebagai tanaman produksi tertua. Teman-teman bisa lihat di sini bunga kelapa sawit, di mana bunga yang jantan memiliki bentuk yang lancip, sedangkan betina memiliki bentuk yang besar dan mekar. Nah, ya teman-teman bisa lihat teman-teman ya, bunga jantan maupun betina ini tumbuh di sekitaran di ketiak daun. saya di sini akan menjelaskan akar dari pohon sawit dan berbagai fungsinya. Mari kita simak akar di bawah ini. Jadi akar sawit ini serabut mengarah ke bawah dan ke samping teman-teman. Selain ini juga terdapat akar napas yang tumbuh mengarah ke samping ini ke atas untuk mendapatkan tambahan erasi. Nah, terus susunan akar kelapa sawit terdiri dari akar serabut primer yang tumbuh vertikal ke dalam tanah dan horizontal ke samping, bercabang menjadi akar silinder ke atas dan ke bawah. Akhirnya cabang-cabang ini pun bercabang lagi dan disebut dengan akar tersier. Akar kelapa sawit dapat mencapai 8 meter hingga 16 meter secara horizontal ke bawah tanah. Baik, akar serabut sekunder merupakan cabang akar serabut primer yang bercabang ke atas dan ke bawah. Akar serabut tersier merupakan cabang akar sekunder yang selanjutnya bercabang lagi, merupakan bulu-bulu akar atau pilus radikalis. Dan akar inilah yang akan banyak menyerap unsur hara dan juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Sedangkan tudung akar, kalipatra, yaitu bagian akar yang paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.